Haleluya, glory. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberikan hati yang damai bagi kita. Haleluya. Amin. Dan hati yang sejuk pada pagi hari ini. Karena Tuhan memberikan waktu bagi kita untuk menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Seperti itulah yang dilakukan oleh Nabi Daniel, Yeremia, Musa, Elia, Yeskiel, dan Ayub, ya, dan juga para rasul. Mereka memiliki hati sangat, ya, yang sangat begitu indah, dan juga pikiran mereka untuk menyembah Allah. Ketika Nabi masih hidup dan juga rasul-rasul di zaman dulu, mereka benar-benar sungguh-sungguh Allah, merendahkan diri dan memohon kepada Tuhan di setiap saat apa yang mereka minta. Maka Tuhan akan memberikan apa yang mereka inginkan sesuai dengan kehendak Allah. Haleluya. Iman yang sama yang sedang kita miliki di akhir zaman. Iman apa yang mereka miliki, seperti itulah iman yang kita miliki juga di akhir zaman ini. Setiap orang yang percaya memiliki iman yang teguh yang ada di dalam Kristus. Sebab iman berasal daripada Tuhan kita. Haleluya. Pewahyuan datang daripada Kristus kepada umatnya, mempelai wanitanya yang percaya kepada Dia siang dan malam. Itulah sebabnya Kristus senang dan tersenyum selalu melihat mempelai wanitanya. Sekalipun berada di dalam penderitaan, sekalipun sedang dalam kesusahan, sekalipun dia sedang sakit, sekalipun dia sedang menderita, sekalipun dia diejek oleh semua orang dan lain sebagainya. Tetapi karena firman yang benar, yang sempurna, yang dimiliki oleh setiap orang percaya, sehingga di dalam jiwa dan pikirannya ada kemerdekaan. Haleluya. Kita meringat, ya, ketika masih ada di sana Mordekai, dan kita masih ingat ketika ada di sana Esther. Mereka memiliki kemerdekaan. Sebab apa yang diminta dan dimohonkan kepada seorang raja, dan raja mengabulkan permintaannya tersebut. Dan seorang raja mengulurkan ujung tongkatnya. Dan Esther pun mencamanya. Dan dia menerima kemerdekaan. Dan apa yang dia minta, seorang raja mengabulkan dan memberikan apa yang dia inginkan. Seperti itulah kita kepada Kristus. Apa yang kita inginkan dari seorang raja kita, yaitu Mesias. Dan karena dia adalah kepala kita, dia adalah tempat perteduhan kita. Ya, ketika kita ditempatkan sementara waktu ada di muka bumi, di atas atau di muka bumi ini, apa yang kita mohonkan? Sebelum kun mempelai wanitaku meminta, aku sudah menyediakan untukmu. Haleluya. Haleluya. Itulah yang kita utamakan di akhir zaman ini, adalah pengajaran hujan akhir. Firman yang sempurna pada musimnya di zaman ini. Sebagai makanan kita yang segar. Sebagaimana daging yang sedang berlumuran darah yang dimakan oleh Raja Wali tersebut. Haleluya. Dan kita sebagai mempelai wanita yang sedang setia dan selalu berjalan di dalam jalan yang benar, yang disiapkan Tuhan bagi kita. Tidak bisa menyimpang ke kiri, tidak bisa menyimpang ke kanan dan menoleh ke belakang seperti istri Lot. Tetapi kita harus berjalan di atas pondasi yang dibangun oleh Allah sendiri bagi kita. Haleluya. Dia adalah batu karang yang teguh. Dan mempelai wanitanya sedang berada di atas batu karang yang teguh. Bukan di atas pasir seperti bangunan yang dibangun di atas pasir. Sehingga habis ditebak oleh badai. Haleluya. Karena sesak dan sempitlah jalan untuk menuju kepada kekekalan, ke surga. Dan tidak
ya, dan tidak banyak orang yang mendapatinya. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Itulah sebabnya kita harus selalu memahami dan melihat apa yang sedang berlangsung di zaman ini. Dan kita harus memperhatikan benar-benar apa yang sedang terbentang di hadapan kita. Zaman apa yang sedang kita hidupi di zaman ini. Orang yang mau ketinggalan, silakan jalan kaki. Orang yang tidak tahu masalah firman, gak usah dibaca, gak usah didengarkan. Tetapi kita lihat, kalau di zaman ini dikatakan cangkol adalah bukan cangkol yang sedang diperjualbelikan di pajak sana, yang sedang dipakai oleh manusia pada hari-hari. Tetapi cangkol pada hari ini adalah alat mesin, artinya traktor untuk bekerja, supaya sanggup dan mampu untuk mengikuti zaman. Haleluya. Sekarang alat tulis adalah tinggal ketik aja. Karena sekarang sudah zaman sudah modern dan canggih. Yang harus ada di depan kita dan sebagai alat kita harus memakai digitalisasi. Gak perlu lagi mencari kertas dan lain sebagainya. Pokoknya tinggal pencet aja. Asalkan tahu kita mengoperasikannya. Kalau tidak mau mengikuti zaman, ketinggalan. Zaman apa yang sedang kita hidupi? Ini adalah zaman zaman Raja Wali. Kita mengingat ada keempat binatang tersebut. Yang pertama adalah singa. Yang kedua adalah muka lembu. Yang ketiga adalah muka manusia. Yang keempat adalah burung Raja Wali. Itu yang tertulis di kitab Wahyu yang dilihat oleh Yohanes. Haleluya. Jadi kita harus mengikuti zaman. Haleluya. Kita harus menjauhkan diri daripada hal-hal dunia yang tidak berdampak bagi Tuhan kita. Apa yang diinginkan oleh seorang raja, yaitu Kristus, itulah yang kita lakukan. Karena semuanya adalah perintahnya. Seperti 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Itulah sebabnya kita harus semakin giat belajar, memperhatikan. Sebab Tuhan memberikan pewahyuan kepada kita untuk mampu melihat di sekeliling kita. Itulah yang harus diutamakan oleh mempelai wanita, yaitu melakukan kehendak Bapa yang di surga. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sedang aku lakukan. Haleluya. Glory. Dan Tuhan memberkati kita pada waktu yang indah ini. Dan kita percaya dan yakin bahwa selalu Roh Kudus mengajar kita dan mengurapi kita dan memberikan mata yang tajam seperti mata Raja Wali untuk melihat kebenaran dan juga memiliki pengetahuan akan firman Tuhan. Sehingga kita kemanapun kita melangkah, kemanapun kita pergi, firman saja dan firman saja. Kalau itu selalu melekat dan menempel dan termateraikan di dalam palungan kita, dalam hati kita, maka kita tidak akan bisa dikalahkan oleh dunia ini. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Dan pembahasan kita pada waktu yang indah ini adalah Kristus adalah misteri Allah. Kristus ialah misteri Allah yang disingkapkan. Itulah pembahasan kita pada waktu yang indah ini. Haleluya. Dan kita buka kitab kita masih bangkit berdiri dari kitab Raja-Raja.
Kitab Raja-Raja. Kitab Raja-Raja 10. Kitab Raja-Raja 10 ayat 1 sampai ya. Kitab Raja-Raja 1, Kitab Raja 10 ayat 1, demikian firman Tuhan. Ketika Ratu negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubungan dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Kita lompat saja ayat 3. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Dan kita lihat juga di Tawarik. Tawarik 2 ayat 9. 2 Tawarik 9 ayat 2. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi Salomo tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat jawabnya untuk ratu itu. Kita lihat. Ya. Dan di Matius 12 ayat 42 dikatakan, pada waktu itu penghakiman ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini. Dan ia akan menghukumnya juga, sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Dan kita lihat di Matius 18 ayat 19 dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Lukas 11 ayat 31 berkata, pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang-orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi. Dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Siapa yang dikatakan adalah Yesus Kristus. Haleluya, lebih daripada Salomo. Sedangkan ratu dari Sebaya dari ujung bumi sudah datang untuk mendengarkan hikmat Salomo. Karena dia adalah seorang raja. Tetapi dikatakan di Lukas 11 ayat 31, sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Siapakah dia? Mesias Yesus Kristus yang telah menjadi daging. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Haleluya. Glory. Dan kita buka juga di kitab kita. Haleluya. Kolose 1 ayat 15. Ya, Kolose 1 ayat 15 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. 16. Karena dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan. Baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia. Ayat 18. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dalam segala sesuatu. 19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Ayat 20.
Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Ayat 21, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti nyata dari perbuatanmu yang jahat. Ayat 22, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk mendapatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Ayat 23, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Ayat 24, sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Ayat 25, aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Ayat 26, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Ayat 27, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Ayat 28, dialah yang kami berikan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupermuliakan, kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Mari kita berdoa. Bapa kami terkasih dalam surga, sungguh Tuhan firman-Mu sempurna yang sedang kami baca pada waktu yang indah ini Tuhan. Urapi setiap telinga Tuhan, supaya menjadi telinga seorang murid yang baik. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Adalah makanan kami Tuhan yang sempurna, adalah makanan bagi jiwa kami Tuhan. Sehingga firman-Mu Tuhan menjadi senjata kami siang dan malam untuk mengalahkan Tuhan roh-roh jahat dan dunia ini. Kami tahu bahwa dunia ini kan sementara waktu, tetapi Bapa yang baik adalah Engkau kekal, sehingga tempat-Mu pun Tuhan juga kekal, yaitu Yerusalem yang baru yang kami nantikan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sudah mengantarkan kami sampai pada hari penebusan. Terima kasih Bapak, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Jadi kita sudah melihat tadi apa yang tertulis di kitab Kolose, ya. Dikatakan di Kolose 1 tadi ayat 15, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Baik bumi, baik matahari, baik bulan, baik laut, dan juga segala makhluk yang ada di muka bumi. Lebih utama dari segala yang diciptakan. Haleluya. Jadi di ayat 16 dikatakan karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Di dalam Dia. Di dalam siapa? Di dalam Allah. Yang ada di surga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan.
baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia untuk Dia. Haleluya. Dikatakan di sini, ya, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Berarti pemerintah bagaimana? Penguasa bagaimana? Singgasana bagaimana? Dan lain sebagainya. Apakah untuk Dia? Demikian firman Tuhan. Firman yang mengatakan untuk Dia. Diciptakan oleh Dia, ya, dan untuk Dia. Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan menciptakan segala tumbuh-tumbuhan. Tuhan menciptakan segala rumput-rumputan. Baik yang berduri, baik yang tidak berduri. Tuhan menciptakan binatang yang jahat, juga binatang yang tidak jahat. Haleluya. Tuhan membiarkan semuanya hidup berada di muka bumi. Oleh Dia dan juga untuk Dia. Kenapa dikatakan demikian? Bahwa kita tahu Tuhan menciptakan manusia serupa segambar dengan Dia. Tuhan memberikan firman kepada umat manusia yang takut akan Dia dan orang-orang percaya yang mau melakukan kehendaknya akan datang kepadanya. Bagaimana dengan juga orang jahat? Tuhan membiarkan mereka untuk melakukan yang jahat dan tidak dapat melihat yang benar. Dan mereka tidak mau melakukan yang benar juga datang ke hadapannya. Tetapi satu untuk memiliki yang kekal, kehidupan yang kekal, dan satu untuk dihukum. Selalu datang ke hadapannya. Haleluya. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Haleluya. Dialah yang lebih utama, lebih dari segala sesuatu. Ibrani 13 ayat 8. Yohanes 1 ayat 1. Dan juga 14. Sebab Yesus Kristus sama kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu menjadi daging dan tinggal di antara kita. Siapakah yang sama seperti Yesus selain daripada Dia? Karena Dia adalah firman dan Dia adalah Allah sendiri. Dan Dia telah menjadi daging untuk supaya memperkenalkan dirinya kepada umat manusia. Haleluya. Haleluya. Jadi kita perhatikan, ya, bahwa Kristus ialah misteri Allah yang disingkapkan. Kristus merupakan misteri Allah yang disingkapkan, ya, sekarang. Haleluya. Jadi kita lihat bahwa misteri rahasia Allah yang Dia miliki sebelum dunia ada. Itu adalah misteri. Kita sudah tahu apakah arti misteri. Contohnya, kalau jatuh pesawat di tengah laut, tidak ada seorang pun yang bisa mendapatkan titik kejatuhan pesawat tersebut
Dan semua dunia ahli sedang mencarinya. Tidak ada seorang pun yang bisa mendapatkan. Itu adalah sebuah misteri. Haleluya. Misteri yang tidak diketahui oleh dunia. Kalau berbicara misteri, maka kita akan melihat ya, kitab Wahyu, apa yang sedang dilihat oleh Yohanes, apa yang sedang mau dituliskan. Haleluya. Sehingga ketujuh guru tersebut ya mengatakan jangan tuliskan Yohanes. Itu adalah misteri. Tidak ada seorang pun yang tahu. Bukankah tentang berbicara kedatangan Kristus adalah misteri? Tidak seorang pun yang tahu. Matius 24:36 berkata. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Apakah masih ada tersembunyi? Tuhan memberitahukan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya. Haleluya. Dia memberitahukan kapan kedatangan Kristus. Apakah sudah dekat atau masih berpuluh ribu tahun lagi? Tuhan memberitahukan kepada umat, kepada mempelai wanita yang percaya. Haleluya. Jadi misteri rahasia Allah yang dia miliki sebelum dunia ada. Haleluya. Jadi dulu di bagian pusat dari pikirannya Allah ada sesuatu yang sedang dia usahakan dan yang hendak diraih. Haleluya. Dan dia ya memiliki suatu alasan dalam melakukan agar supaya memperbolehkan dirinya diekspresikan. Karena pertama kalinya bahkan tidak ada bulan atau bintang atau atom atau laut dan lain sebagainya. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 2. Ya. Haleluya. Apa yang dikatakan Kejadian 1 ayat 2? Bumi ini belum berbentuk dan kosong. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Tetapi semuanya itu sudah ada di dalam pikirannya Allah. Haleluya. Tinggal mengucapkan firman. Itulah sebabnya setiap perkataan yang keluar daripada mulut Allah adalah kehidupan nyata. Haleluya. Seolah-olah manusia berpikir ia tidak memiliki pewahyuan. Bagaimana caranya manusia supaya hidup? Makan roti aja, makan nasi aja. Tetapi firman Tuhan berkata, ya, kamu hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar daripada mulut Allah. Siapa yang mau memakan, dia akan hidup. Haleluya. Mendengar, menerima, dan bertindak. Haleluya. Jadi bahkan tidak ada bulan atau bintang atau molekul atau apapun. Dia adalah Allah. Tetapi tepatnya dia bukan Allah pada waktu itu. Karena Allah adalah sebuah objek menyembah. Dan tidak ada apapun untuk menyembah dia. Haleluya. Tetapi kita mengingat bahwa dia menciptakan malaikat di surga. Di sana ada penyembahan dan malaikat menyembah Allah. Haleluya. Ore. Jadi di dalam pikirannya yang besar itu dia ingin atribut-atribut ini diekspresikan. Dan di dalam dia adalah kasih.
Di dalam Dia adalah Bapa, di dalam Dia adalah Sang Anak, di dalam Dia adalah menjadi seorang penyelamat, di dalam Dia akan menjadi seorang penyembuh. Dan semua atribut yang agung. Ya. Haleluya. Inilah yang kita lihat, yang sudah diekspresikan. Jadi semuanya itu sudah ada di dalam pikirannya Allah dulunya. Haleluya. Amin. Haleluya. Glory. Dan kita lihat di kitab Wahyu, kitab Wahyu 38 ayat 4. Ya. Ayub 38 ayat 4 dan juga ayat 7. Dikatakan Allah, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Haleluya. Ayat 7. Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama, dan semua anak Allah bersorak-sorak. Haleluya. Amin. Haleluya. Itulah sebabnya bahwa mempelai wanita, setiap orang percaya, sudah ada di dalam pikirannya Allah sebelum dasar dunia ada. Amin. Haleluya. Yesus Kristus ya menjadi manusia. Firman menjadi manusia. Mempelai wanita menjadi manusia. Tetapi tidak ada seperti Kristus karena dia dilahirkan seorang perempuan. Ya. Seorang perempuan yang belum menikah. Seorang gadis, seorang darah akan mengandung seperti firman katakan. Karena dia adalah Allah sendiri. Haleluya. Jadi itulah sebabnya Allah menunjukkan di kitab Ayub ini, di manakah engkau? Ceritakan. Ya, ceritakanlah dulu. Haleluya. Itulah sebabnya dikatakan oleh Kristus bagi orang Farisi dan Saduki, aku sudah ada sebelum Abraham ada. Haleluya. Jadi kita lihat, ya. Yang pertama yang dia jadikan adalah malaikat-malaikat seperti yang saya katakan tadi. Dan kemudian mereka menyembah dia. Dan Allah itu menjadikan dia Allah. Dan dia memulai dari situ. Haleluya. Jadi kita memperhatikan dan melihat betapa indahnya rencana Allah sebelum dasar dunia. Haleluya. Jadi belum ada apapun. Belum semuanya, ya, belum ada apapun. Dulu masih gelap gulita. Tidak ada matahari ataupun bulan. Tidak ada bintang-bintang, tidak apapun. Kemudian dia adalah Allah. Sebagaimana dia, ya, bertanya kepada Ayub seperti yang sudah kita baca. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar-dasar dunia ini? Ketika bintang-bintang fajar bersinar bersama-sama, anak-anak Allah bersorak-sorai karena sukacita. Haleluya, glory. Di manakah engkau pada waktu itu? Jadi itu adalah, ya, dulu sebelum bumi ada. Haleluya. Meletakkan dasar dunia, kita bayangkan. Meletakkan dasar dunia. Berarti belum ada matahari, belum ada tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Namanya yang meletakkan dasar dunia.
Kalau kita membaca kitab Ayub ini, wah, Tuhan terima kasih. Rupanya Engkau sudah memilih kami sebelum dasar dunia ada. Amin. Kami adalah makhluk yang Kau ciptakan hanya untuk menyembah Allah sendiri di dalam roh dan kebenaran. Orang-orang yang penaat, ya, yang memiliki kasih dan kerendahan hati. Adapun orang yang mengejek nggak jadi masalah. Adapun orang ya mengaya dan lain sebagainya nggak jadi masalah. Haleluya. Lihat saja firman Tuhan. Sebab kedatangan penebus kita sudah dekat. Haleluya. Seperti yang saya katakan tadi di Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kita bayangkan, coba kita bayangkan dulu. Seandainya kita hidup di zaman dulu. Wah, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Wah, bagaimana roh Allah itu bisa melayang-layang di atas permukaan air? Haleluya. Dan setelah itu Allah menciptakan ini, Allah menciptakan ini. Semua komplit dan sempurna. Kenapa dikatakan melayang-layang di atas permukaan air? Bagaimana untuk memisahkan antara air dan darat? Kalau manusia itu nggak bisa pikirkan. Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan laut, dan mengatur segala sesuatu. Seperti itulah mempelai wanita dan juga orang percaya. Tuhan mengatur segala sesuatu. Haleluya. Jadi kita lihat bahwa Allah mempunyai sebuah maksud dan sebuah misteri yang tersembunyi. Haleluya. Sebuah misteri yang tersembunyi. Jadi misteri Allah yang tersembunyi di dalam dia. Memiliki di dalam pikirannya sebelum dunia dimulai. Dan bagaimana hal itu, ya? Dan bagaimana hal itu sudah menyikapkan dirinya sampai ke zaman ini, di mana kita hidup, maka kita akan mengerti dengan jelas. Haleluya, apa yang sedang dia lakukan di zaman ini. Semua tutur adanya dilakukan oleh Tuhan. Di Matius 28 ayat 36 berkata, tetapi tentang hari itu dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Tetapi tentang hari itu dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Kenapa malaikat tidak, anak pun tidak? Dan kita lihat seperti yang saya katakan tadi di kitab Wahyu 1, di kitab Wahyu 8 ayat 1. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga kira-kira setengah jam lamanya. Haleluya. Dan sunyi senyaplah di sorga kira-kira setengah jam lamanya. Tetapi kita lihat di Wahyu 10 ayat 4. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, maka aku mau menuliskannya. Tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, materaikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Dan janganlah engkau menuliskannya. Kita bayangkan. Haleluya. Tetapi ini sudah kita bahas minggu kemarin. Apa yang dikatakan di kitab Wahyu 10 ayat 7?
Sehingga Yohanes pun menangis ketika dia dilarang untuk menuliskannya. Tetapi ketika malaikat yang ketujuh, ya, memperdengarkan suaranya menyatakan, jangan menangis Yohanes, sebab singa dari suku Yehuda telah menang. Haleluya. Dia diperbolehkan untuk menulis. Haleluya. Supaya tidak ada lagi rahasia-rahasia yang tersembunyi, sehingga semua disingkapkan. Tetapi tentang Matius 24 ayat 36 ini, malaikat tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri, itu berbicara tentang kedatangan Kristus. Kita tidak tahu jamnya dan waktunya, tetapi kita sudah tahu bahwa kedatangan Kristus sudah dekat. Israel sudah kembali ke tanah airnya. Mempelai wanita sedang sungguh-sungguh memuliakan dan menerima pesan Kristus. Dengan cara apa? Dengan cara Tuhan mengutus seorang nabi malaikat yang ketujuh untuk membawakan pesan Kristus dan memberitakan pesannya kepada kita. Karena Allah tidak mau menghakimi satu orang pun sebelum terlebih dia menunjukkan sebuah jalan bagi keselamatan bagi manusia. Haleluya. Glory. Tetapi kedatangan Kristus kita tidak tahu besok atau nanti sore atau jam berapa, kita tidak tahu. Kalau Tuhan sudah beritahukan, hati-hati, besok aku akan datang jam 7 atau jam 6 sore, maka semua orang akan berdoa. Haleluya. Berarti dengan kata lain, kalau sudah berdoa, orang yang belum dibaptis di dalam nama Yesus Kristus, maka mereka akan berlari secepat-cepatnya supaya dibaptis. Benar-benar mereka akan berdoa siang dan malam supaya tidak mendapatkan penghakiman. Tetapi bukan itu. Tidak ada siang, tidak ada terang kalau tidak ada gelap dan malam. Tuhan menyediakan semuanya itu. Haleluya. Jadi misteri Allah yang besar tentang bagaimana, ya, itu adalah sebuah rahasia. Dia menjaganya sebagai sebuah rahasia. Tidak ada seorang pun yang tahu tentang hal itu. Bahkan para malaikat, bahkan Yesus sendiri. Anak tidak tahu. Padahal tadi firman adalah, ya, telah menjadi daging. Dan firman itu sendiri adalah Allah. Tetapi ada tahapannya. Semua adalah programnya Allah. Haleluya. Dia menciptakan tubuh untuk menjadi tabernakelnya sendiri. Untuk supaya manusia dapat melihat. Dan supaya dia benar-benar anak domba Allah. Siap untuk disembelih. Untuk menyucikan dosa manusia. Jadi itulah alasannya pada, ya, misteri. Misteri kita yang ketujuh. Ketika meterai ketujuh dibuka, ada sunyi senyap. Kira-kira setengah jam lamanya di sorga. Haleluya. Jadi ketika dulu dia ada di bumi, mereka ingin mengetahui kapan dia akan datang. Haleluya. Bahkan dia berkata, bahkan anak sendiri tidak tahu kapan itu akan terjadi. Jadi Allah menyimpan semuanya itu, ya, bagi dirinya sendiri. Itu adalah sebuah rahasia. Dan itulah alasan ada sunyi senyap di surga selama setengah jam. Dan ketujuh guru memperdengarkan suaranya dan Yohanes dilarang untuk menuliskannya. Kedatangan Tuhan
Itu adalah satu hal yang belum dia singkapkan. Tentang bagaimana dia akan datang dan kapan dia akan datang adalah suatu hal ya yang baik bahwa dia tidak menyingkapkannya. Haleluya. Jadi dia sudah memperlihatkan ya atau menyingkapkan di dalam setiap perlambangnya yang ada di dalam Alkitab. Haleluya. Oleh karena itu keseluruhan Alkitab adalah pewahyuan mengenai misteri Allah di dalam Kristus. Seluruh Alkitab adalah suatu pengekspresian dari satu tujuan yang sudah Allah miliki. Haleluya. Jadi satu maksud yang ingin dia raih di dalam seluruh Alkitab. Dan semua tindakan-tindakan ya dari orang-orang percaya di dalam Alkitab sudah ada di dalam perlambang-perlambang pengekspresian. Haleluya. Jadi kita lihat apa tujuan Allah. Sehingga di akhir zaman ini dia ya sudah menyingkapkan dan memperlihatkannya. Mengekspresikan. Dan dengan pertolongan Allah ya kita akan melihatnya tepat apa yang sedang berlangsung di zaman ini. Haleluya. Jadi yang sudah Tuhan miliki di dalam pikirannya dari sejak mulanya dan sudah mengekspresikannya. Haleluya. Kita lihat dulu di Lukas 24 ayat 13. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. 14. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Dan Lukas 24 ayat 25, lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Mereka tidak percaya apa yang dikatakan oleh para nabi. Betapa lambannya pikiranmu. Menunjuk kepada di zaman ini, betapa lambannya pikiranmu. Alkitab sudah ratusan tahun. Masa tidak tahu siapa Yesus Kristus? Sedangkan di Alkitab sudah tertulis ya 1 Yohanes 1 ayat 1 dan 14 dan juga kitab Yesaya mengenai dan juga kitab Mazmur mengenai tentang Yesus Kristus. Masa dia tidak tahu? Manusia tidak tahu siapakah kepribadian Kristus. Haleluya. Sedangkan Kristus sudah berkata kepada murid-muridnya, betapa lambannya hatimu. Itulah sebabnya Yesus Kristus berkata kepada Filipus ya. Sudah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, masa engkau tidak mengenal aku? Masa engkau tidak mengenal Bapa? Kalau engkau sudah melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Sebab aku dan Bapa adalah satu.
Bolehkah aku berkata kepada orang-orang ketika orang bertanya-tanya, ketika orang bertanya kepadaku, ya, kalau orang bertanya kepada orang tua, ya, orang tua contohnya, maka saya tidak akan bisa berkata, kalau engkau sudah melihat Bapakku, maka kalau engkau sudah melihat aku, berarti kamu sudah melihat Bapakku. Sebab aku dan Bapakku adalah satu. Nggak ada seperti itu. Orang tua adalah orang tua, anak adalah anak. Haleluya. Itulah sebabnya dikatakan betapa lambannya, ya, betapa bodohnya engkau. Masa kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan oleh para nabi? Mereka sedang memegang hukum Taurat, perjanjian lama. Sudah dibicarakan tentang Yesus. Apalagi di zaman ini, gak bisa dikatakan kami tidak tahu, ya, bahwa Kristus itu adalah Allah. Masa gak tahu? 66 kitab di sini menunjukkan bahwa Kristus adalah Allah sendiri. Haleluya. Dialah yang membasuh, ya, dosa manusia lewat darahnya. Habis siapa yang membasuh dosa manusia selain daripada Yesus Kristus? Tidak ada yang lain, hanya Dia sendiri. Dialah yang memikul dosa-dosa manusia. Haleluya. Betapa lambannya manusia di akhir zaman ini. Gak tahu jalan keluar untuk supaya keluar daripada hal-hal yang gelap, supaya masuk ke dalam terang. Haleluya. Jadi dikatakan di Mazmur 20 ayat 1, untuk pemimpin biduan, menurut lagu, rusa dikala pajang. Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Kapan ini dikatakan Kristus? Kapan ini diucapkan? Haleluya, ketika Dia disalib. Apakah sudah ada kitab Mazmur ketika Yesus Kristus tampil di bumi? Tidak ada. Belum ada kitab Mazmur, belum, ya, belum ada Yesus, maaf ya, saya salah katakan. Belum ada Yesus Kristus di muka bumi. Ini sudah dituliskan. Setelah ini dituliskan, Yesus Kristus telah menjadi daging dan tinggal di antara manusia, dan Dia disalibkan, dan Yesus Kristus mengatakan, aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apa yang dikatakan Kristus? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Haleluya. Dan kita lihat di Mazmur 20 ayat 16. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku. Gerombolan-gerombolan, ya, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Kapan ini dikatakan seperti yang dikatakan? Betapa lambannya hatimu. Seperti juga yang dikatakan kepada Nikodemus, sudah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, masa engkau tidak mengenal Bapa? Haleluya. Setelah kebangkitan Kristus yang sudah kita bacakan tadi, mereka bercakap-cakap tentang Kristus, lalu Kristus menjawab perkataan mereka. Betapa lambannya hati. Itu sudah dituliskan di kitab Mazmur, di kitab para nabi. Masa mereka tidak tahu?
Itu yang dimaksudkan Kristus. Haleluya. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Apakah itu benar? Yesus Kristus belum lahir. Jauh berapa ratus tahun. Dan ayat 17, segala tulang-tulangku dapat, segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Bukankah mereka sedang menonton Yesus dan mempertontonkan dia dan memandangi dia? Kita perhatikan. Hal yang sama juga di akhir zaman. Masa tidak tahu zaman apa yang sedang dihidupi oleh manusia pada zaman ini. Tetapi itulah sebabnya. Ya. Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Kasihilah semua orang. Semua rencana dan programnya Tuhan akan terkabulkan dan akan nyata dan akan diekspresikan. Haleluya. Lewat mempelai wanita kita akan mengekspresikan di zaman ini. Karena kita adalah suratan Kristus yang dapat dibaca semua orang. Amin. Jadilah merendahkan diri, mengasihi musuh, mengasihi saudara, orang tua siapapun. Hanya itu yang boleh kita lakukan. Dan tidak boleh menghakimi siapapun. Haleluya. Yang namanya terang harus memberikan terang. Yang namanya garam harus memberikan garam. Haleluya. Karena tidak ada yang bisa memiliki terang kalau bukan Kristus yang memberikan terang kepada orang-orang percaya. Haleluya. Glory. Yesus Kristus mengatakan demikian. Dan ini dituliskan di dalam Alkitab. Tuhan sudah menciptakan manusia. Tuhan sudah menciptakan segala makhluk. Dan Tuhan membiarkan semuanya itu hidup. Dan manusia tidak berhak untuk mencabutnya seperti yang dikatakan oleh Kristus kepada murid-muridnya. Biarlah kami cabut. Tuhan, jangan kau cabut. Itu bukan urusan. Haleluya. Glory. Seperti yang sudah kita baca yang pertama tadi. Yang di kitab 1 Raja-Raja 10 tadi. Kita sudah membacanya. Baik pemerintah, baik penguasa. Dia menciptakan untuk dia dan bagi dia. Haleluya. Tetapi terus berjalan di dalam kebenaran. Itulah pesannya Kristus. Itulah pesannya Tuhan. Tetap berjalan di jalan kebenaran. Supaya engkau sampai ke tanah perjanjianku. Sebab tanah perjanjianku adalah Roh Kudus. Tempat perhentian. Amin. Haleluya. Glory. Haleluya.